Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhlis. Ya, Bu Eka sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan kucing. Iya. Betul Benar begitu, sekali. Bu Benar Eka? sekali, Pak Muhlis. Ya, Bu Eka nanti akan berperan sebagai coach begitu ya. Iya. Nanti akan melakukan kegiatan kucing bersama kucingnya. Iya. Nah, pada kegiatan praktik nanti akan laksanakan praktik kucing, Bu Eka akan mengembangkan kompetensi yang mana nih yang ingin dikembangkan? Baik, Pak Muhlis. Ketika praktik coaching nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot seperti itu, Pak Muhlis, biar saya bisa menggali ide-ide ataupun gagasan-gagasan rencana dari si kucing tersebut, Pak Muhlis. Oh, pada bagian kompetensi nanti Bu Eka bagaimana bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot begitu ya. Pak Muhlis. Bu Eka, pada bagian mana yang nanti ingin saya amati pada kegiatan kucingnya? Itu ketika saya Melaksanakan kegiatan kucing. Iya, seperti itu, Pak Muhlis. Nanti saya akan melaksanakan sesuai dengan alur kita seperti itu. Saya mungkin tanya tujuan dari kucing tersebut dalam proses kucingnya, Pak Muhlis. Juga saya bisa mengidentifikasi permasalahan pada kucing tersebut dan juga nanti rencana-rencana ataupun ide-ide yang ada atau yang akan dilaksanakan oleh kucing. Setelah yang terakhir itu untuk tanggung jawabnya, Pak Muhlis, siapa juga yang berperan seperti itu, Pak Muhlis. Ya, ketika pertanyaan yang berbobot itu Bu Eka bisa tersampaikan, maka secara tidak langsung nanti kucingnya akan menemukan solusi begitu ya, akan menemukan solusi untuk dilaksanakan sebagai rencana yang merupakan jalan keluar atau solusi dari permasalahan kucing. Begitu ya, Bu Eka ya. Nah, ini sedikit lagi Bu Eka, kalau menurut Bu Eka nih, penilaian terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan itu kira-kira berapa Bu Eka penilaiannya? Misalnya kita ambil penilaian rentang 1 sampai 10 begitu ya. Kan Bu Eka nanti tadi menyampaikan akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Kompetensinya itu harus dikembangkan. Kira-kira berada di kisaran nilai berapa nih kira-kira? Kisarannya di 7, Pak Muhlis, karena memang saya sebagai guru BK sudah biasa mengkonseling murid-murid saya, tapi sekarang yang saya hadapi adalah teman atau rekan sejawat seperti itu, Pak Muhlis. Nanti harapan saya dari rentang 7 itu bisa naik ke 8, 9 ataupun bahkan 10, Pak Muhlis. Dari proses coaching ini saya bisa memberikan pengalaman seperti itu. Ya, luar biasa Bu Eka. Ini saya sebenarnya ingin bertanya dari indikator penilaian itu ke harapannya, tapi barusan sudah disampaikan duluan dari Bu Eka bahwasanya dari rentang 7 itu bisa diharapkan dapat mengalami suatu peningkatan begitu ya, dari 7 ke 8, 9, 10 maksimal itu ya, menjadi sesuatu hal yang sempurna begitu ya. Baik Bu Eka, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya silakan Bu Eka untuk melaksanakan kegiatan kucing. Ya, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, hari ini saya baik-baik saja Bu Eka. Nih, semalam WA saya katanya ada yang ingin diceritakan. Ada apa nih? Iya Bu Eka. Semalam saya memang sempat WA ke Ibu. Sebenarnya memang ada yang pengen saya ceritakan Bu Eka. Yang menjadi permasalahan saya selama ini di dalam kelas Bu Eka. Jadi rencana dari pertemuan ini apa itu, Pak Surono? Rencana dari pertemuan ini saya ingin
bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi selama ini Bu Eka. Karena kalau boleh sedikit bercerita ya Bu Eka, saya ini kan selama beberapa tahun ini sudah tidak pernah mengajar lagi di dalam kelas. Saya lebih fokus di administrasi sekolah. Nah, baru pada tahun pelajaran ini saya diberi kesempatan lagi oleh kepala sekolah saya di sini untuk masuk ke kelas lagi mengajar di kelas 5. Karena di tahun-tahun kemarin itu Bu Eka, di lembaga saya itu untuk guru kelasnya itu sudah lebih, dan alhamdulillah di tahun pelajaran ini sudah ada sekitar 4 orang yang sudah pensiun Bu Eka. Jadi saya punya kesempatan lagi akhirnya ditarik ke dalam kelas untuk mengajar di kelas 5 Bu Eka. Jadi tujuannya adalah Pak Surono ada permasalahan ataupun cerita-cerita seperti itu dalam mengajar lagi. Iya. Dalam mengajar di sini kan saya sebenarnya ingin cerita tentang ini Bu Eka, tentang apa bagaimana di sini caranya saya bisa mengelola kelas yang kondusif serta bisa menyenangkan bagi siswa Bu Eka. Karena selama saya mengajar beberapa bulan ini saya merasa kok kayak ada yang kurang dalam apa yang saya sampaikan terhadap siswa. Di sini saya melihat siswa di sini kayak kurang menyenangkan di dalam kelas itu Bu Eka. Kadang bahkan ada pada saat saya mengajar itu ada yang berbicara, jalan-jalan, kayak gitu Bu Eka. Ya. Jadi dapat saya simpulkan tujuan dari percakapan kita kali ini adalah Pak Surono ini bisa mengelola kelas dengan kondusif dan menyenangkan. Iya, betul sekali. Ya, baik sekali. Jadi tujuan akhir sudah diketahui ya Pak Surono. Mungkin juga dari skala nih Pak Surono, dari skala permasalahan Pak Surono tadi dari angka 1 sampai 10. Ya. Ya, dalam pengelolaan kelas itu Pak Surono masih dalam level berapa nih? Kalau ditanya skala mungkin kalau saya menilai secara pribadi mungkin masih berada di 5 Bu Eka. Karena kan ini baru pertama kali saya masuk ke kelas lagi. Sedangkan kalau flashback ke tahun-tahun kemarin itu kan kalau saya melihat kurikulum yang dipakai itu masih KTSP Bu Eka. Dan sekarang di sini dunia pendidikan sudah berkembang pesat, yang mana kurikulum itu sudah berganti berapa kali, dari KTSP berubah ke kurikulum 13, bahkan sekarang sudah berubah lagi ke BUMER Bu Eka. Menurut Pak Surono nih, adakah kekuatan atau hal-hal yang sudah Pak Surono capai untuk tujuan tersebut sehingga bisa mengelola kelas dengan kondusif dan menyenangkan, ataupun peluang atau kemungkinan yang bisa Pak Surono ambil, rencana-rencana seperti itu, ataupun mungkin hambatan atau gangguan yang mungkin bisa menghalangi dari rencana tersebut Pak Surono? Mungkin kalau dari pertanyaan yang sudah mereka tanyakan itu saya lebih ke spesifiknya ke langkah-langkah yang sudah pernah saya lakukan Bu Eka. Langkah-langkah yang sudah pernah saya lakukan itu adalah pada saat menjelaskan sebuah materi, karena di sini kan kelihatannya siswa itu kayak kurang antusias terhadap materi yang saya berikan. Itu saya melakukan penjelasan yang lebih jelas lagi dan lebih detail lagi terhadap siswa saya, sehingga di situ nanti bisa tercipta suasana kelas yang menarik. Nah, di sela-sela pembelajaran itu Bu Eka, di saat suasana sudah tidak mulai kondusif lagi, saya melakukan sebuah kayak semacam ice breaking Bu Eka yang sudah saya lakukan. Dan di situ terbukti memang pada saat ice breaking dilakukan oleh saya, anak-anak itu kembali fokus lagi terhadap apa yang saya terangkan di depan Bu Eka. Ya, terima kasih. Berarti dapat saya tangkap dari penjelasan Pak Surono sudah ada upaya sudah melakukan seperti menjelaskan secara detail, juga ada ice breaking,
nih, adakah strategi lain atau rencana lain Pak untuk mencapai tujuan yang tadi sehingga Pak Surono itu bisa mengelola kelas secara kondusif dan juga menyenangkan Pak Surono? Kalau rencana ke depan di sini saya memang sempat berangan-angan ya Bu Eka. Kalau rencana yang akan saya lakukan itu nantinya saya akan coba untuk membangun komunikasi yang baik dengan siswa dan juga dengan orang tua siswa di sini. Dan kemudian yang kedua saya juga akan memberikan dukungan sepenuhnya dalam belajar kepada murid-murid saya Bu Eka. Ya, dapat saya tangkap rencananya Pak Surono untuk yang pertama adalah membangun komunikasi yang baik dengan siswa dan juga wali siswa. Setelah itu yang kedua yaitu memberikan dukungan secara penuh. Nah, ini Pak Surono secara detailnya nih, membangun komunikasi yang baik itu dengan siswa itu seperti apa kira-kira Pak Surono? Membangun komunikasi yang baik itu nantinya saya akan lakukan itu dengan menanyakan secara langsung kepada setiap siswa Bu Eka itu kenapa mereka itu kok bisa tidak mendengarkan apa yang saya jelaskan atau bahkan berbicara sendiri atau jalan-jalan sendiri, itu penyebabnya dari apa? Nah, itu nantinya yang akan saya gali nanti terhadap masing-masing siswa mereka, karena seperti yang saya ketahui masing-masing siswa itu kan mempunyai minat dan bakat yang berbeda mereka. Jadi mungkin untuk kedepannya ini rencana yang akan saya terapkan nanti, yang akan saya lakukan agar nanti saya bisa mengetahui ke arah mana siswa itu nanti minat dan bakatnya. Bagus sekali. Jadi dapat saya tangkap dalam membangun komunikasi yang baik, Pak Surono bisa menanyakan secara langsung ya dengan siswa, sehingga Pak Surono bisa tahu nih kebutuhan siswa itu apa. Bagus sekali Pak Surono. Untuk langkah yang kedua nih, tadi kan ada membangun komunikasi yang baik dengan siswa, dengan orang tua siswa itu? Kalau dengan orang tua siswa, misalkan nanti yang akan saya lakukan itu jika nanti saya memberikan sebuah pekerjaan rumah, itu kan biasanya kalau siswa sudah kelas tinggi ini kan biasanya sering lalai Bu Eka. Nah dari situ saya akan mencoba nanti akan memanggil orang tua dari siswa, entah itu dalam 2 minggu sekali atau 6 bulan sekali nanti akan saya panggil agar nantinya mereka juga bisa ikut mengontrol terhadap anak-anaknya bagaimana nanti perkembangan di sekolahnya. Apakah nanti kan mungkin kalau orang tua itu kan bisa menanyakan biasanya kan ya, apakah hari ini ada PR di sekolah apa tidak. Nah dari dukungan-dukungan itu kan memang kalau menurut saya itu memang dibutuhkan untuk bisa mengontrol apa yang sudah dilakukan oleh anaknya di sekolah Bu Eka. Bagus sekali. Jadi dapat saya tangkap nanti untuk membina komunikasi yang baik dengan orang tua, Pak Surono mungkin bisa mengadakan pertemuan 2 minggu sekali seperti itu. Bagus Pak Surono dengan cara misalnya mengerjakan pekerjaan rumah seperti itu Pak Surono. Untuk langkah yang kedua tadi, rencana yang kedua memberikan dukungan kepada siswa itu seperti apa kira-kira Pak Surono? Kalau memberikan dukungan yang akan saya lakukan nanti ini misalkan ada siswa yang kurang paham dalam penjelasan saya dan nantinya ada pertanyaan-pertanyaan, nanti akan saya memberikan dukungan sepenuhnya agar apa yang mereka tidak ketahui saat pelajaran itu berlangsung, jadi nantinya setelah ada sesi tanya jawab, siswa tersebut menanyakan kepada saya, nanti akan saya bantu sepenuhnya menjelaskan kembali apa yang sudah saya sampaikan tadi sampai siswa itu memang benar-benar paham terhadap apa yang sudah saya jelaskan tadi Bu Eka. Bagus sekali. Jadi dapat saya tangkap dari rencana Pak Surono itu memberikan dukungan yang baik bisa dilaksanakan dengan ada sesi tanya jawab seperti itu, menjelaskan kembali. Hebat sekali Pak Surono ya. Lebih tepatnya seperti ini Bu Eka, setelah pembelajaran itu berakhir mungkin ada siswa yang ingin bertanya kepada saya di luar jam pelajaran, nanti saya kan bisa meluangkan waktu terhadap siswa tersebut agar dia tidak merasa kecewa nantinya. Bagus sekali. Nah Pak Surono nih, adakah
apa rencana kapan nih yang mau dilaksanakan Pak Surono, atau siapa saja yang ikut serta, apakah hanya Pak Surono sendirian misalnya dalam memanggil orang tua atau mengadakan pertemuan dengan wali siswa, kira-kira siapa saja yang ikut serta itu Pak Surono, dan kapan rencananya? Untuk rencana ini kapan program ini akan saya lakukan Bu Eka, tentunya karena ini sudah memasuki akhir bulan September ya, mungkin di awal-awal bulan Oktober ini program ini akan saya lakukan Bu Eka. Karena seperti yang kita ketahui, sejak awal tahun pelajaran itu kan di bulan Juli kita masih disibukkan dengan kegiatan MPLS, kemudian bulan berikutnya kita masih disibukkan dengan kegiatan Agustusan, sehingga pembelajaran itu masih tidak efektif kalau menurut saya. Nah, baru di akhir-akhir bulan Agustus itu sampai akhir bulan September ini baru pembelajaran itu bisa efektif kembali. Nah, jadi dari apa yang sudah saya evaluasi, yang saya temukan dari permasalahan-permasalahan ini, rencananya memang sih di awal bulan Oktober ini saya akan langsung melakukan program ini. Tentunya nantinya saya tetap membutuhkan sebuah dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua Bu Eka. Jadi dapat saya simpulkan rencananya ini di awal-awal dekat ini ya, bulan Oktober, dan juga dukungannya dari teman sejawat dan juga orang tua. Iya, benar sekali. Bagus sekali. Soalnya saya dari percakapan ini dapat saya tangkap Pak Surono itu sudah punya rencana-rencana yang gitu nih. Tinggal actionnya ini gimana Pak Surono? Semangat ya Pak Surono. Iya. Kira-kira ada yang ingin karena kayak gini Bu Eka, memang rencana ini kan sebenarnya saya agak sedikit ragu. Karena kenapa saya bisa ragu? Karena selama ini kan saya sudah tidak pernah ngajar lagi, sehingga apa yang saya lakukan ini timbul tanda tanya di hati saya. Apakah ini sudah benar apa enggak? Makanya dari permasalahan ini saya coba hubungi Bu Eka, saya coba mau menanyakan apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai atau tidak, Bu Eka. Bagus sekali Pak Surono. Semoga apa yang kita bicarakan ya bisa bermanfaat dan juga menjadi solusi buat Pak Surono. Ya, kira-kira nih yang Pak Surono dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan, perasaan saya setelah saya coba sharing sama Bu Eka, alhamdulillah dari apa yang menjadi kendala atau yang menjadi galau buat saya selama ini, akhirnya bisa menemukan solusinya Bu Eka dari apa yang sudah kita perbincangkan dari tadi. Sehingga nanti mungkin ke depannya ini nanti bisa langsung saya program ini bisa langsung saya kerjakan secepat mungkin biar tidak menunda-nunda waktu lagi Bu Eka. Iya, semangat ya Pak Surono. Jadi bisa membangun komunikasi yang baik, juga memberikan dukungan. Ada yang ingin disampaikan lagi atau kita cerita lagi Pak Surono? Mungkin untuk saat ini cukup ini dulu Bu Eka, karena temuan-temuan yang paling berat yang mengganjal di hati saya memang ini sebenarnya yang harus saya kemukakan terlebih dahulu. Nanti seiring berjalannya waktu mungkin nanti akan ada kekurangan atau apa yang menjadi permasalahan dalam penyampaian saya nanti di kelas. Mungkin nanti saya bisa menghubungi Bu Eka kembali nanti Bu Eka. Saya tunggu, saya siap sedia untuk kita sharing-sharing Pak Surono. Siap, terima kasih Bu Eka. Terima kasih Pak Surono. Terima kasih banyak Bu Eka atas waktunya Bu Eka. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, wah luar biasa sekali tadi kegiatan coachingnya Bu Eka dengan Pak Surono sebagai coach ini. Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Begini Bu Eka, setelah Bu Eka sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi, bagaimana kompetensi yang ingin dicapai tadi dan performa Bu Eka sendiri sebagai coach bagaimana ini? Di praktik coaching tadi Pak sudah sesuai dengan indikator yang sudah saya harapkan ya. Memberikan pertanyaan yang berbobot atau terbuka ya.
Jadi si kucing itu atau Pak Surono sudah merasa senang dan bisa memunculkan ide-ide kreatifnya, Pak. Sudah langkah-langkahnya sudah mulai jelas kapan mau dilaksanakan nih dan siapa saja yang ikut serta itu sudah terlihat tadi, Pak. Sudah Jadi itu mudah. yang membuat Ya. Bu Eka bahwasanya kompetensi yang dicapai itu sudah tercapai. Ya. Bu Eka, kira-kira apa nih yang membuat Bu Eka menilai demikian? Saya rasa Pak Surono sudah bisa menggali ide-idenya, Pak. Sudah punya rencana yang jitu dan juga bisa menentukan langkahnya atau siapa saja yang ikut serta dan sudah merasa nyaman. Tadi sudah saya tanyakan gimana Pak Surono Iya. perasaannya seperti itu, Pak Muhlis. Begitu ya. Iya. Baik. Mohon izin Bu Eka, saya Iya. juga ingin menyampaikan pengamatan saya Iya, nih. iya. Ya. Tadi kalau menurut saya dari yang disampaikan oleh Coach kepada Coach, usahakan nanti bagaimana kesimpulan itu yang mengambil kesimpulan atau menyampaikan kesimpulan adalah kucing, Iya. bukan Coach ya. Iya. Yang kedua, kalau saya presentasikan komunikasi Coach dengan kucing, persentasenya 20% punya Coach, 80% kucing. Jadi lebih banyak di Kucing, kucingnya, iya. termasuk ketika mengambil suatu Kesimpulan. Iya. kesimpulan. Nah, ini Bu Eka, kira-kira tindak lanjutnya Bu Eka ingin mengembangkan kompetensi yang mana lagi nih? Sepertinya mendengarkan secara aktif, Pak. Mendengarkan dengan Ya, aktif ya kompetensi yang itu ya. tidak bisa hadir secara penuh seperti itu, Pak. Dia nanti kompetensi yang saya dapatkan, yang saya miliki sebelumnya itu juga berkembang secara maksimal karena tiga-tiganya ini sebenarnya nggak bisa dipilih, Satu Pak. Menurut kesatuan saya ya, harus jadi satu satu kesatuan. kesatuan seperti itu, Pak. Ada bayangan nggak kira-kira dari diskusi ini untuk tindak lanjut? Ada, Pak. Tadi sudah ada perjanjian dengan Pak Surono, katanya jika ada kendala-kendala dia juga akan menghubungi saya seperti itu. Atau mungkin jika Pak Surono sudah mencapai tujuannya, saya bisa praktik kucing dengan teman sejawat yang lain seperti itu, Pak. Kira-kira ada yang bisa membantu Bu Eka lagi? Siapa yang akan dilibatkan nanti pada tindak lanjut ini? Ya, ada Bu Alif, Pak, atau Bu Lia, Bu Ika itu teman-teman sejawat saya. Nanti mungkin saya bisa sharing-sharing ataupun bisa mengajak seperti praktik kucing seperti ini, Pak. Ya, baik, terima kasih Ya. Bu Eka atas diskusinya. Berarti nanti Bu Eka akan mengembangkan lagi bagaimana bisa mendengarkan dengan aktif ya, Ya. supaya bisa menemukan kata kunci dari kucing Ya. untuk dijadikan pertanyaan bobot. Iya. Sekali lagi terima kasih, mungkin kita Ya. bisa akhiri diskusi ini Bu Eka. Terima kasih. Terima Oke, kasih. terima Saya kasih akhiri, juga ya. atas observasinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.